Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Kita datang di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebesaran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Katakan, Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kerinduanku, Ini kerinduan hati kami Bapa. datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari satukan hati kita mau menyembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, apapun yang kami miliki Tuhan, biarlah itu jadi penyembahan bagi-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan. Biarlah semuanya itu tertuju hanya kepada-Mu saja. Kami siapkan hati kami, semua Tuhan yang melayani-Mu pada siang hari ini. Kau rapi, Kau berkati Tuhan, kiranya kami semua melayani-Mu dengan kesungguhan hati-Mu. Kau juga sertai hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Bilang Kau rapi dia Tuhan, semua yang dia katakan berasal daripada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu lewat suara kami pada siang hari ini. Kami buka ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita mau tepuk tangan. Begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Sama-sama kita mau katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Saya mau mendengar sorak-sorai dari teman-teman. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan, anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, oh,
Siapa yang di sini hatinya bernyala-nyala seperti api? Haleluya! Nyalakan api-Mu Tuhan, membakar roh kami di tempat ini. Haleluya! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Laga takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Nyalakan api-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Terjunlah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Yeay, nyalakan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Terjunlah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama kita mau katakan, oh eh oh 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 eh oh oh. 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 Everybody, everybody down. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Terjunlah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pakai hidup kami Tuhan sampai akhir hidup kami. Biarlah kami menjadi alat kemuliaan-Mu.
lalu Engkau tetap memilihku, mengubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini hidup kami Tuhan, pakailah sesuai rencanamu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Saya undang teman-teman untuk semua bangkit berdiri. Daya mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku saya undang kepada hambanya Alex. Bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang datang pada hari ini di tempat ini
sesungguhnya tidak pernah layak Tuhan ada di tempat ini. Tapi hanya karena darah Kristus yang melayakkan kami 2000 tahun yang lalu. Kau mati bagi kami, Kau bangkit bagi kami, dan kami punya pengharapan dan kami boleh berharap Tuhan, karena Engkau telah menang atas maut. Kuasa kebangkitan-Mu itu hidup di dalam kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau bangkit, maka kami boleh berharap. Karena kami tahu Engkau hidup, maka kami bisa bersyukur hari ini Tuhan. Kami bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Segala sesuatu sudah diberikan kepadamu Tuhan. Engkau memiliki langit dan bumi ini Tuhan. Segala nama bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang hidup dan kami dimiliki oleh Allah yang luar biasa. Tuhan, saat ini kami mau fokus Tuhan, dengerin firman Tuhan. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Mu yang ini Tuhan, firman Tuhan itu akan tinggal tetap. Itu kekal untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan berikan ini adalah sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Sebab itu kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Segala persiapan, preparation, semua slides, notes hamba-Mu semua tidak ada gunanya kalau hamba-Mu tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu. Hamba-Mu butuh kasih karunia, kami semua di sini butuh kasih karunia. Beri kami Tuhan telinga sebagai seorang murid, tanah hati yang subur, sehingga firman ini ditaburkan dan boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan firman Tuhan yang percaya. Sama-sama katakan, sama-sama katakan, amin. Apa kabar teman-teman? Shalom. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan, tim musik, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman tadi, luar biasa. Agak loyo ya jam-jam segini ya memang ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita tadi. Saya sangat diberkati dengan pujian dan penyembahan yang tadi kita nyanyikan semuanya. Saya perlu perkenalan lagi nggak? Perkenalan kali ya. Kan 2 kali kesini ya. Saya Alexander Averill. Ya saya seorang desainer, tapi juga 100% hamba Tuhan, percayalah. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Gak ada ya, berarti kita semua hamba Tuhan, amin. Harusnya hamba Tuhan dong, ya kan? Hamba Tuhan kan bukan cuma yang berbicara di depan mimbar begini kan? Ingat yang terakhir saya sampaikan di sini? Ada masih ingat? Worship? Oh, yang ingat odol doang ternyata ya. Odol doang yang diingat ya. Iya. Tentang worship. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik, boleh ditampilkan tadi poster saya. Tentang apa? Salting. Siapa di sini suka salting? Kenapa suka salting? Salting bukan ini ya, makanan dengan apa? Telur asin itu bukan ya, ayam dengan dori atau telur asin itu bukan. Ada juga tuh brand namanya salting. Salting, ada yang bilang salah tingkah, sebenarnya bukan. Ini hanyalah sebuah clickbait saya. Jadi sebenarnya salt itu apa? Salting? Itu dia. Topik hari ini adalah menggarami sebenarnya. Oke. Topik kita hari ini adalah tentang menggarami. Oke. Kita buka di Matius 5 ayat 13-14, minta Vio, minta tolong dibukakan. Minta tolong ya. Matius 5 ayat, bukan 13-14, 13 sampai 16. Ayat yang sangat klasik, ayat yang saya rasa kalau kita Kristen dari lahir pasti tahu ayat ini. Biasanya dijadiin umbul-umbul red-red, terus dipegang foto bareng di depan, menjadi terang dan garam bagi Kristus. Bener gak? Amin gak? Ada yang pernah? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Saya setiap kali ibadah di sini pokoknya saya akan minta bareng-bareng karena saya tahu jam-jam rawan ini ada jam segini, ya kan? Walaupun tadi babi bakarnya gorengnya itu enak banget tadi ya, luar biasa ya. Haleluya. Kita baca bersama-sama ya, supaya nggak terlalu ngantuk.
Jam-jam menuju kopi kedua nih. Oke, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teman-teman, amin buat firman Tuhan. Oke, ada dua analogi yang Tuhan sampaikan di Matius 5 ini. Sebenarnya kalau baca keseluruhan pasal ya, ini adalah pasal tentang khotbah di bukit, teman-teman. Khotbah di bukit, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Matius 5, Matius 6, Matius 7 adalah basic foundations, adalah guidance. Apa ya? Kalau istilahnya dulu kalau main game zaman dulu main PS tuh namanya walkthrough, ada yang namanya itu. Itu kalau zaman dulu tuh pakai walkthrough. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Kalau bingung mau baca Alkitab, mau baca apa? Bacalah Matius 5, Matius 6, Matius 7. Karena itu adalah basic foundations tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen. Bacalah itu ratusan kali sebelum kita mati. Itu fondasi soalnya. Kalau bingung baca apa, aduh nggak tahu baca apa yang hari ini ya. Matius 5, Matius 6, Matius 7, baca aja. Itu soalnya applicable ke semua kehidupan kita, teman-teman. Nah, bicara tentang garam dan terang, sebenarnya ini adalah lanjutan dari perkataan bahagia Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu yang kamu miskin di hadapan Allah, karena kamu yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu yang kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, karena kamu adalah dan sebagainya lah. Baru conclusions dari seluruh ucapan bahagia itu. Biasa orang tuh dipisah soalnya. Sebenarnya konklusinya itu adalah di ayat ini. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Itu sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab itu kan nggak ada perikop ya kalau misalnya naskah aslinya. Itu kan langsung sebenarnya. Kamu adalah garam dunia. Oke, anyway. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan itu tuh Tuhan yang luar biasa. Dia memakai perumpamaan yang luar biasa, garam dan terang. Karena kita mulai dengan persamaannya dulu ya. Persamaan garam dan terang itu apa sih? Oke, boleh slide saya yang pertama di full screen. Oke, persamaan garam dan terang yang pertama adalah sama-sama katakan identitas. Garam dan terang adalah identitas kita. Yang percaya berkata amin. Dibilang apa? Kamu adalah. Dibilang apa? Kamu adalah. Teman-teman, tadi kan dibilang kamu adalah garam dunia, oke? Itu kata firman Tuhan. Kalau saya bilang, saya akan mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Kalau salah, bilang salah, oke? Nangkep maksud saya? Kalau salah, saya ngomongnya salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, katakan salah gitu ya. Tidak perlu dihakimi, bilang aja salah gitu ya. Kamu adalah garam dunia kalau kamu pelayanan di gereja. Salah? Salah? Kamu adalah garam dunia kalau nggak ada kata kalau di situ. Mana nih bilang? Nggak ada yang bilang salah. Ayo kita harus kritis sama pembicara manapun, semua yang kita dengarkan kita harus kritis teman-teman. Oke? Kamu akan menjadi garam dunia. Benar apa salah? Siapa yang bilang benar? Coba buka lagi ayatnya. Matius 5 ayat 13 coba. Vio dibuka. Kamu akan menjadi garam dunia? No. Kamu adalah garam dunia. Tuhan gak bilang gini. Kamu, ya yang di ujung situ, sama kamu yang di sini, kamu garam dunia. Bukan, gue gak bilang gitu ya. Tuhan ini sedang berkhotbah, khotbah di bukit. Dia khotbah sama semua orang. Itu yang luar biasanya Tuhan kita. Dia bilang apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia.
Itulah perbedaannya fakta, realita, dan kebenaran, teman-teman. Tahu bedanya fakta, realita, dan kebenaran bedanya apa? Oke, biar lebih jelas ya. Misalkan ada seseorang, ya kan nih kita kasus kriminal nih ya, kita kan suka yang crime gitu kan ya. Kalau nonton atau apa. Misalkan nih ada kasus, misalkan ada seseorang diduga menembak anak buahnya gitu kan ya. Das ditembak gitu kan. Dibilang CCTV-nya nggak ada. Wah, kesambar petir CCTV-nya nggak ada gitu dibilang kan. Itu faktanya gitu kan. Yang tembak siapa? Anak buah saya yang tembak gitu bilang gitu kan. Anak buah saya yang tembak. Itu faktanya. Fakta itu bisa berubah. Besoknya ketika ada alat buktinya atau ada kesaksian dari seorang saksi yang lain, oh dia nembak betul. Tapi disuruh sama Pak ini. Itu faktanya, tambah lagi faktanya. Berubah lagi kan? Jadinya kan? Tapi kebenarannya apa? Membunuh itu salah. Itu kebenarannya. Itu tidak boleh, itu tidak berganti kebenarannya. Itu kan kebenarannya, membunuh itu kriminal. Fakta realita itu bisa berganti-ganti teman-teman. Hari ini ya, besok begitu. Ya lihatlah pejabat-pejabat kita kan. Banyak lah yang berganti-ganti gitu kan ya. Tapi kebenarannya itu apa? Esensinya itu apa? Itu perbedaannya teman-teman. Saya punya anak saya di situ pakai baju putih, pakai kaos kaki garis-garis, kotak-kotak. Namanya Aslan. Saya bilang, Aslan, kamu anak papa, kamu anak mama. Dia sampai nengok. Aslan, papa sayang sama kamu anak papa. Itu kebenaran. Terus dia ada nanti beriringnya dia bertambah besar, ada orang bilang macam-macam tentang dia. Apapun yang dia lakukan, sekalipun sampai nilai dia jelek segala macam, itu tidak mengubah kebenaran bahwa dia anak saya. Kenapa? Karena saya yang ngomong. Teman-teman nangkap sampai sini? Identitas dia tidak berubah. Nilainya jelek loh Pak, ini gini, nanti ada guru misalkan, ada mama saya guru. Misalnya nilainya jelek, ini nanti gimana ini? Iya, dia harus belajar. Tapi apakah dia harus sampai depresi, aduh aku gak mau pulang hari ini, nanti aku gak dianggap lagi sama papa nih. Enggak, identitas dia tidak berubah, dia anak saya. Kamu anak papa, kamu bisa datang kapan aja, kita makan es krim, kita main skateboard, ayo. Gak berubah teman-teman. So, fakta realita yang terjadi kepada anak saya itu tidak mengubah kebenaran bahwa dia adalah anak saya. Begitupun kita teman-teman yang menganggap, aduh faktanya Kak, tapi aku tidak berprestasi seperti si anak tetangga sebelah itu. Kak faktanya tapi aku hari ini udah apply ratusan company, CV ku kok dianggurin aja. Itu faktanya. Tapi kebenarannya apa? Kamu garam dunia, kamu tetap bisa memberi dampak. Kamu terang dunia, kamu tetap bisa bersinar. Saya harus pelayanan dulu Kak, untuk enggak. Bukan tentang masalah pelayanan atau segala macam. Kamu harus yakin dulu bahwa status kamu adalah garam dan terang dunia. Ada amin teman-teman? Kebenarannya adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Seakan Yesus bilang, aku yang telah mati untuk kamu. Kamu sudah lunas, aku yang bayar. Kamu adalah. Kata kamu adalah, itu tuh luar biasa teman-teman. Bukan kamu akan. Bukan kamu adalah kalau. Bukan itu. Kamu adalah. Ayatnya kan titik sampai di situ, selesai. Kamu adalah garam dunia. That's it. So, itu adalah persamaan yang pertama teman-teman. Tentang identitas. Persamaan garam dan terang yang kedua adalah apa? Next. Sama-sama katakan bermanfaat. Bermanfaat. Jadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen, emang kita harus bermanfaat teman-teman. Dan ada kadang kala kita merasa, aduh kok saya merasa dimanfaatkan ya. Ada kan rasa-rasa kecewa seperti itu.
Oh ini keenakan, saya kayak rasa dimanfaatkan. Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu teman-teman. Saya bisa ini, punya talenta ini, dia tinggal minta tolong. Ya kan? Saya kuliah desain grafis, bukan desain gratis kan. Gini, tapi ya udahlah gitu, temen gitu kan ya. Kadang gitu kan, ya udah gitu. Mau nagih, mau ngasih quotation juga nggak enak juga gitu kan. Ya udahlah gitu. Temen gitu. Udah selesai kerjaannya, mandi, ada tuh rasa-rasa. Langsung bayar kayak apa kayak traktir kagak apa kayak gitu kan. Ada tuh rasa-rasa kayak gitu kan. Yang ketawa nyambung nih biasanya nih. Apa kayak gak ini banget sih, kayak gak peka banget sih. Emang dia kalau ini mau dibayar gratisan, kencing aja bayar sekarang. Ada tuh rasa-rasa itu kan, kedagingan kita kan seperti itu kan ya. Gitu. Tapi teman-teman, kalau kita tahu bahwa identitas kita adalah garam dan terang dunia, teman-teman. Bukankah emang fungsi kita haruslah memberi manfaat? Bukankah kita harusnya memberi manfaat gitu? Tadi dikatakan apa? Kamu boleh dibuka ayat berapa tadi? 14. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Titik. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, teman-teman. So, garam dan terang dunia itu bicara tentang manfaat. Termasuk juga lampu. Nggak ada yang nyalain lampu belajar taruh di bawah meja. Nggak ada, teman-teman. Lampu belajar taruh di atas meja. Nggak ada tuh minta kontraktor, bang pasangin lampu di mana? Di kolong sofa bang. Nggak ada, gitu kan? Nggak ada, percayalah nggak ada. Ya kita emang harus memberi manfaat teman-teman. Oke, itu tentang bicara tentang persamaan air. Ini khotbah saya nggak panjang kok. Poinnya nggak banyak, isinya aja banyak. Oke, itu tadi persamaannya. Kita akan masuk ke perbedaannya. Oke, fokus saya hari ini adalah tentang salting. Tentang memberi, menggarami, kata dibilang kan. Perbedaan pertama. Bedanya garam dan terang, itu ada di letaknya, teman-teman. Sorry, itu kayaknya kayak ke-skip. Abaikan yang di bawah ya. Garam dan terang itu letaknya, teman-teman. Tadi dibilang kamu adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Tidak lagi tiba orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Letaknya, oke? Letaknya itu tuh beda sekali. Kalau terang itu ada di atas, kalau garam letaknya ada di dapur, dalam laci yang paling ujung, agak-agak udah kena bumbu-bumbu dikit tuh biasa agak geli tuh bukanya tuh, ya kan? Paling pojok di dalam dapur. Udah banyak gini teman-teman, banyak orang membicarakan terang dibanding garam, bener gak? Saya udah ya seumur hidup saya lah sampai detik ini saya jadi orang Kristen. Memang jarang ya kita membahas tentang garam dunia gitu. Tapi kita lebih sering membahas tentang kamu jadi terang gitu kan. Bener gak? Lagunya aja lebih sering tentang terang ya kan, tadi tentang apa? Lagunya tuh kamu yang jadi apa berapi-api segala macam, oh, terang Kristus. Terus ada lagunya, lagu lama kita, we will shine, shine like stars above, ya kan? Shining in your garden by your love. We will shine. Kayaknya terang aja gitu, nggak ada. Kita lah garam, nggak ada gitu. Jarang. Mungkin saya nggak tahu, ada nggak lagu itu? Saya sih jarang denger sih, sepengetahuan saya. Saya jarang denger. Memang termasuk juga Tuhan Yesus juga menceritakan ayat itu untuk tentang terang. Tuhan Yesus beberapa ayat, tentang garam cuma satu ayat. Cuma satu ayat tentang garam. Ya kan? Perbedaannya ada di letaknya.
Orang itu tuh, kenapa sih kita tuh lebih sering membicarakan tentang terang gitu loh. Ya mungkin karena terang itu terlihat. Enak kan dilihat orang. Kita jadi berkat tapi kita juga kelihatan nih gitu. Ada rasa-rasa kalau kedagingannya belum mati, ada rasa-rasa iya kita harus jadi berkat semua karena Tuhan Yesus Kristus. Wah, tepuk tangan. Tapi ada beberapa bagian dari tepuk tangan itu kita juga pengen sebenarnya untuk mendapatkan tepuk tangan itu. Karena memang jadi terang itu emang terlihat, teman-teman. Enak gitu ya. Boleh coba slide saya tadi yang ada gambar lampu yang keren itu? Next, boleh ya? Tuh, ada Lighting Design Awards, teman-teman. Bikin lampu, bayangin nggak? Keren nggak tuh? Lighting Design Awards, lucu nggak? Ada yang mau lampu kayak gini di kamarnya? Saya sih mau sih. Saya yakin istri saya juga pasti mau. Lucu banget lampunya. Oh gitu. Tes. Besar ya. Lighting Design Awards. Keren banget. Coba next. Keren kan? Ini lighting loh. Jadi pakai uap gitu dikasih lighting dari bawah. Jadi kayak aurora. Sedap. Tuh, ada trek Tamiya di atas, keren banget. Bukan ya? Kayak trek Tamiya gue ngeliatnya. Tuh, lighting loh itu. Adanya di mana? Di tengah rumah. Di center rumah di mana tamu-tamu ngumpul, kita fellowship komsel, ada lampunya di situ kan? Oke? Coba bandingin sama garam, next. Garam mau didesain kayak apa juga begitu aja. Bener gak? Mau dibikin kayak apa juga, ya kayak gini aja. Mau ada yang gambarnya burung walet, laba-laba, wayang, apa tuh, rajungan, kapal. Ya begini aja garam gitu. Ada yang mau koleksi garam? Nggak ada. Kalau koleksi lampu, wah tadi mau gitu. Coba next. Nah ini yang di rumah nih, yang pada gambar lele doer. Dolphin ada kan yang ini, iya kan? Superindo biasanya gitu. Yang di rumah nih, macam-macam lah gambarnya, ya kan? Tapi ya namanya garam ya emang nggak menarik teman-teman. Gak semenarik menjadi terang memang. Menjadi garam itu memang tidak menarik, tidak terlihat, letaknya ada di dalam lagi, ya kan? Udah taruhnya di dapur, apalagi garamnya. Tapi justru karena letaknya ada di dapur, artinya kita harus menjadi dampak dari yang terdekat, yaitu di rumah. Dapur ada di rumah. What to do? Berilah dampak dari yang terdekat. Kita buka di Markus 5 ayat 14 sampai 20. Markus 5 ayat 14 sampai 20. Ini sebenarnya kisah klasik yang dari dulu kita udah pernah baca, saya yakin. Ini tentang orang gila yang ada di Gerasa, yang dia dirasuki oleh berbagai macam roh jahat bernama Legion. Lalu Yesus datang ke situ. Dia samperin Yesus sambil gemeteran, engkau mau apa denganku anak Allah yang maha tinggi. Terus dia minta, singkat cerita dia minta dipindahkan ke babi-babi itu kan. Akhirnya babi itu masuk ke dalam jurang. Pengawal-pengawal babi itu tuh apa kayak peternak-peternak babi itu shock segala macam. Nah ini adalah after story-nya. Teman-teman, kita baca bergantian boleh ya, 14 sampai 20. Markus 5 ayat 14 sampai 20. Saya baca ayat yang bernomor genap, teman-teman baca yang bernomor ganjil. Berarti saya duluan ya. Oke, Markus 5 ayat 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi.
Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tapi ia berkata kepada orang rumah, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan atasmu. Bagaimana ia telah mengasihi. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Teman-teman, saya tuh agak bingung sebenarnya waktu saya baca cerita ini. Jadi sebenarnya karena cerita inilah saya memilih topik hari ini. Gara-gara kemarin saya renungan gitu ya sama istri saya baca, ini agak aneh nih. Ini agak kurang masuk akal gitu. Kenapa? Karena menurut teman-teman nih, kalau misalkan ada sosial media pada era itu, orang gila ini viral nggak? Viral nggak? Setiap orang yang datang ke kota itu udah kayak ngelihat wahana, live wahana, tau nggak di situ? Viral pasti. Itu udah pasti. Kayak orang gila gitu. Viral pasti itu. Kenapa? Ini dikatakan di Alkitab gitu. Nggak mungkin orang nggak tahu orang ini. Ini orang pasti terkenal. Karena kasusnya nggak biasa. Saking nggak biasanya, ketika dia sembuh, orang-orang sampai nggak ada yang percaya dan nggak ada yang suka cita. Saking nggak biasa, kita terlalu ekstrim buat orang-orang untuk menerima fakta itu. Either dia nggak percaya atau ini trik baru lagi nih dari si orang gila ini nih, ya kan? Lihat ya, di ayat 4 saya bacakan, ayat 4 dan 5 di Markus 5 tadi ya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi banyak yang nyoba, teman-teman. Belenggunya dipatahkan gitu ya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kira-kira viral nggak kalau orang kayak begini hari ini di sini? Dia teriak-teriak, dia pukulin badannya pakai batu, di borgol dia bisa lepas. Viral lah pasti. Ini orang terkenal, teman-teman. Yakin lah, ini orang tuh pasti terkenal. Bisa jadi tuh orang-orang tuh bikin prank tuh nggak lo jadi dia atau nggak di kotanya gitu kayak tiba-tiba jadi kayak dia gitu, kagetin temennya gitu kan. Karena dia emang jadi suatu icon gitu loh, icon yang nggak bagus ya gitu di kotanya. Yang saya nggak masuk akal, kenapa Yesus menolak mengajak orang gila ini, teman-teman? Kenapa Yesus menolak mengajak dia untuk bersama-sama dengan Yesus memberitakan firman? Kalau saya Yesus pada momen itu, saya akan bawa ke gereja-gereja, ke sinagoga, ke manapun. Kamu lihat nih yang viral kemarin nih, yang di Gerasa waktu itu. Lihat, nih silakan berbicara. Wah itu luar biasa. Sebelum Yesus khotbah, kalau bisa dia yang kesaksian duluan, ya kan? Kalau dia kesaksian duluan, mantap kan jadinya kan? Kayak wah luar biasa. Orang ini orang yang udah parah banget bisa disembuhkan oleh Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan gitu kan. Terus Yesus naik, beritakan kerajaan Allah, kan mantep. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Itu yang membuat saya bingung gitu. Kenapa kok Yesus gak memperbolehkan dia gitu. Karena gini, tadi yang saya bilang, orang ini tuh bukan cuman agak lain, tapi ekstrim. Jadi ketika dia sembuh, perubahannya itu tuh hampir nggak bisa dipercaya. Maka ketika dilihat, bayangin orang duduk, udah pakai baju normal gitu duduk di sini, orang lihatnya tuh sampai takut.
Takut-takut dia ngapain lagi nih? Takut-takut gue tibuk batu atau apa? Kok dia bisa begini? Gitu. Ini jangan-jangan Yesus nih something else nih. Atau dia pakai roh lain nih atau apapun. Banyak sekali spekulasi itu terjadi. Sehingga orang itu nggak percaya sama Yesus sehingga Yesus diusir. Orang-orang di situ masih belum state of mind itu masih shock gitu untuk kayak ngelihat hal itu di depan mata mereka. That's why Yesus bilang apa? Pulanglah kemana? Ke rumahmu. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Teman-teman, Tuhan suruh apa? Pulanglah ke rumahmu. Menjadi dampak bicara, menjadi dampak dengan orang-orang yang paling dekat. Rumah. Why? Karena kesaksian hidup kitalah, teman-teman. Yang hidup, yang mereka lihat sehari-hari, yang berubah, itu yang membuat mereka bisa mengenal Tuhan. Ketika orang gila ini balik ke rumahnya, mamanya saya yakin itu pasti antara kaget sama berlinang air mata, terharu ngeliat anak ini udah pulang. Kamu nih, bener gak kamu? Iya mah, aku udah pulang. Aku kangen sama mama, sama papa. Siapa yang lakukan ini? Yesus yang tadi diusir tadi sama orang-orang kota itu. Dia yang lakukan ini buat kamu. Kira-kira bagaimana kesaksiannya? Luar biasa kan? Itulah garam, teman-teman. Tidak terlihat, ya kan? Letaknya ada di dalam, tapi dia dekat dengan kita. Saking dekatnya garam itu kan kita cicipin kan? Ini kurang garam kan nih, ya, mama kalau itu. Ini udah oke nih. Dicicipin. Nggak ada yang jilat lampu, nggak ada. Nggak ada. Terang dicicipin tuh nggak ada. Saking dekatnya garam itu dicicipin. So, apa visi COC? Ayo dites nih. Apa visi gereja kita? Menjadi keluarga dalam Kristus yang menjadi keluarga dalam Kristus yang bersaksi. Kita ulang bareng-bareng ya, ini penting nih. Oke, visi nih soalnya. 1, 2, 3. Menjadi keluarga dalam Kristus yang itu dia. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. Karena ini berkaitan dengan visi gereja COC. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, tapi saya mau fokus ke mana? Di mananya? Di mana? Di Yerusalem. Teman-teman, Yerusalem dalam konteks mereka itu adalah tempat mereka sendiri, rumah mereka, teman-teman. Yerusalem itu kan rumah mereka. Baru di Yudea, daerah mereka. Baru abis itu berikutnya ke Samaria, orang-orang yang belum kenal sama sekali tentang Yesus, sampai ke mana? Ke ujung bumi. Jadi itu dimulai dari dalam, dari rumah. Teman-teman. Kadang orang tanya, Tuhan mau panggil saya kemana? Kemana Tuhan? Pedalaman Papua kah? Atau ke Zimbabwe kah? Saya kayaknya mesti ketemu sama siapa kemarin orang Afrika namanya paling panjang? Ada yang tahu? Vuveve onyet wegwevem ugwemuve mosas.
Siapa tahu mau ketemu Opo Bue. Beneran itu saya hafalin loh gitu. Ini menarik nih. Opo Bue, onyet gue mosas. Itu beneran itu aktenya. Apakah saya harus dipanggil ke sana Tuhan? Apakah saya harus menginjil di daerah Papua atau saya di mana atau saya harus ke Eropa kali Tuhan, menginjil di Eropa, enak banget menginjil di Eropa ya. Oke, saya harus kemana Tuhan? Mungkin menjadi dampak itu bukan dimulai dari benua seberang, tapi dimulai dari kamar seberang. Siapa yang ada di kamar seberang teman-teman? Adik kita mungkin, kakak kita, atau orang tua kita yang belum kenal Tuhan. Mungkin gak usah ke benua yang jauh-jauh. Jadi dampak, menjadi garam itu adalah tentang kita menjadi dampak di yang paling dekat. Kayak tadi orang gila tadi ditolak sama Yesus, bilang tidak diperkenankan, kamu pulang ke rumahmu, ke kampungmu, beritakan apa yang terjadi atasmu dan bagaimana Tuhan mengasihani kamu. That's it. Saya nggak bisa khotbah nggak disuruh khotbah. Kamu disuruh menjadi saksi, kamu kasih tahu aja apa yang Tuhan lakukan bagi kamu. Menjadi saksi itu beda sama jadi khotbah. Ngomong khotbah, mengajar gitu kan, beda. Jadi saksi, saya berubah nih. Saya dulunya pemarah, saya udah nggak mau marah-marah. Saya minta ampun ya. Saya pernah marahin kamu waktu itu. Kadang sama orang kayak lebih mudah. Sama adek. Sama adek kayaknya agak lebih sulit gitu kayaknya. Kayak, dia tahu lah. Ini kan? Somehow sama orang terdekat kita itu tuh lebih canggung. Saya ngomong sama orang itu lebih enak gitu. Oh gimana gini? Sama abang sendiri kayak, gimana? Aman? Ya, siap. Aman aja bre. Gitu doang. Ya, tapi itulah teman-teman. Jangan-jangan kita itu dipanggil untuk kita mulai dari yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Nggak perlulah kita ke benua Afrika, ternyata pas dicek Pak Pendeta, saya pengen ke Afrika, saya merasa suara Tuhan ini, saya ke Afrika ini kan. Saya merasa suara Tuhan, saya harus pergi ke Afrika, saya mau galang dana, saya mau ke Afrika, saya mau beritakan Kristus. Lah anakmu gimana? Anakmu 3, istrimu nggak kerja, itu gimana? Ya nggak tahu lah, ntar Tuhan yang pelihara. Enggak. Saya yakin itu bukan dari Tuhan, kata pasti kita kan. Kamu harus jadi dampak, jadi di dalam keluargamu teman-teman. Karena family is actually your first ministry. Teman-teman, lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di Taman Eden bukanlah gereja, bukanlah Kementerian Agama, apalagi FPI, bukan. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah keluarga. So, your family should be your first ministry. Pelayanan pertama kita harusnya adalah di keluarga, teman-teman. Sudahkah kita menjadi anak yang lebih baik dari kemarin? Sudahkah kita mampu berempati kepada kebutuhan-kebutuhan keluarga kita? Tapi dia belum kenal Tuhan, Kak. Gimana? Ya nggak apa-apa. Kamu lakukan lebih daripada yang biasa kamu lakukan perbuatan baikmu. Kamu dipaksa jalan 1 mil, berjalan bersama 2 mil. Tuhan bilang gitu kan? Itu juga di Matius 5:6-7 tuh. Kamu lakukan itu. Kamu diminta bajumu, serahkan jubahmu. Oh, bikin orang bingung. Kok lu baik banget? Mungkin gak ngomong, tapi kayak dalam hati. Ini orang kenapa ya? Kok begini ya? Sampai dia bertanya, bentar deh. Ini kenapa sih? Ada apa sih? Ya Tuhan baik aja. Di situ kan benih tertanam. Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan teman-teman. Tentang dia nanti mengenal Tuhan apa segala macam. Tuhan yang akan menumbuhkan itu teman-teman. Nanti ada momennya pasti Tuhan dorong untuk kita bersaksi. Menginjil tentang Tuhan. Tapi play a long game. Berdoa buat dia. Lakukan yang terbaik. Jadi dampak. Karena percuma ya teman-teman. Kita tuh jadi terima penghargaan. Bilang semua karena Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi begitu pulang, lu ya segala macam. Ada orang di jalan salib sini, gua salib balik. Gak ada gunanya, gak ada gunanya semuanya. Percuma jadi terang di mana-mana, tapi kita nggak pernah jadi garam, teman-teman.
Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, ada asinnya. Ada rasanya. Gitu. Ada muatannya. Saya sering ya kayak di kantor saya juga gak ngerti kenapa kayak orang-orang tuh suka, boleh ngobrol gak? Boleh, kenapa? Akhirnya konseling di depan kantor. Biasa anak-anak rokok di situ, saya di ujung situ, ya kan, sama temen dia duduk gitu. Iya nih, kenapa sih kayak gini, Lex, gue gini. Iya, menurut gue nih isunya tentang leadership, lu kayak harus gini. Kadang ada yang nangis. Di kantor. Di kantor. But I know that's my ministry. Tuhan panggil gue bukan cari duit di situ. Tuhan panggil gue untuk gue melayani orang-orang di situ. Kalau dibilang pedalaman mana? Pedalaman kantor gue kayaknya mungkin. Yang belum terima Yesus. Kebanyakan belum kenal sama Tuhan. Tapi kan ada kita, garam dunia. Ya kan? Apakah orang-orang kantor tahu saya lakukan hal itu? Tidak. Tidak tahu. Yang tahu siapa orang itu. Oke, lanjut saya cepet aja. Beda garam dan terang yang berikutnya, teman-teman. Bentuknya, katakan sama-sama bentuknya. Wah, udah mulai ngantuk nih. Katakan sama-sama bentuknya. Ah, itu dia. Kalau terang itu bercahaya, ya kan? Terang dia bentuknya ya cahaya. Gitu. Kalau garam itu bentuknya ada, kelihatan kayak pasir gitu, warnanya putih. Tapi begitu diaduk udah nggak ada. Larut. Garam itu larut, teman-teman. Garam itu larut, nggak kelihatan ketika memberi manfaatnya. Adakah di sini yang lihat makanan mamanya masak sayur lodeh, garamnya setumpuk? Gak ada kan? Sayur lodeh gini kan, garamnya si tengah, gak ada. Gak ada gitu. Atau ada yang suka salted caramel latte, pesen? Biasa menu-menu spesial tuh, ya kan? Iya kan? Menu-menu spesial tuh, salted caramel latte. Ada yang pernah minum yang salted caramel gitu, boleh angkat tangannya? Oke, enak ya, lumayan enak ya. Tapi ada yang kayak pernah ngeliat salted caramel latte, terus ada kayak topping atasnya gitu, keras gitu, padat-padat. Ini apaan, Mas? Ngomong hal baristanya kan, ini apaan, Mas? Oh, itu garam Himalaya, Kak. Nanti masukin aja nih, kasih sedotan boba, digigit aja, Kak. Kan nggak ada kan? Nggak ada kayak gitu, teman-teman. Jadi apa? Garam itu memang larut. Normalnya emang dia larut gitu. Bentuk garam tersebut itu emang udah gak kelihatan lagi. So, what to do? Boleh next slide-nya? Biasakanlah berdampak tanpa ingin terlihat, teman-teman. Ingin kelihatan itu tuh permasalahannya. Atau next, atau diposting. Bukannya apa? Kan biasa tuh ada prank-prank kayak kasih ini kan jadi gembel terus kan ya, terus tiba-tiba terus kasih ini ya Kak buat ini kebutuhannya harian gitu kan ya. Ya ada lah YouTuber biasa kayak gitu kan. Satu keluarga itu saya nggak tahu tuh. Ya kan kasih ini kan, iya Kak, wah dikasih musik-musik sedih. Dia dikasih berapa? 5 juta, AdSense-nya dia 500 juta. Ya kan? Nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Oh tapi kan Kak, itu ada ayatnya tadi Kak. Ya kan, dibilangnya apa? Yang terakhir kan, demikianlah hendakmu bercahaya, terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang dimuliakan siapa? Saya mau tanya. Fokusmu tuh memuliakan Tuhan atau memuliakan diri? Itu aja, coba aja ditilik masing-masing. Fokus kita gitu. Biasakanlah untuk kita itu tidak perlu ingin terlihat, teman-teman. Saya mau tanya, siapa nama orang gila dari Gerasa itu? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Saking emang dia itu luar biasa loh, kesaksiannya luar biasa, tapi nggak ditulis di Alkitab.
Nggak usah tahu juga. Yang penting apa? Rasanya kan? Yang penting apa? Orang terheran mendengar kesaksian dia. Itu dia. Orang heran nggak mendengar kesaksian kita? Atau biasa aja? Ya kan? Saya mau masih cukup ya waktunya. Oke, next. Saya mau cerita tentang orang ini, Sir Nicholas Winton. Ada yang tahu orang-orang ini? Ini orang yang luar biasa. Nicholas Winton. Nicholas Winton, saya mau cerita tentang orang ini ya. Nicholas Winton itu adalah warga negara Inggris. Dia tahun 39, itu dia liburan ke Czechoslovakia untuk dia tuh main ski. Oke? Tanggal 9-10 November, ternyata Nazi itu mulai kasih kampanye kebencian terhadap penduduk Yahudi di semua wilayah yang dia occupied. Karena kita tahu tahun 41 Holocaust terjadi, 6 juta Jewish itu dibantai semuanya sama Jerman. Itu fakta sejarah. Dan pada era itu, tahun 38 itu, Nazi itu udah membunuh 91 orang Yahudi, 30.000 tuh udah ditangkap, 267 sinagoge, kayak gereja-gereja kecil, itu udah dihancurin. Itu. Setelah itu pemerintah Inggris melonggarkan undang-undang dan imigrasinya untuk setuju mengizinkan anak-anak kecil dari Jerman dan Austria itu tuh dibawa ke Inggris. Akhirnya 10.000 orang tuh bisa dibawa ke Inggris. Nah, cuman Winton itu tuh dia ada di Ceko. Ceko itu tuh bukan negara yang tadi diurus sama pemerintah Inggris. Dia lagi di Ceko lagi liburan. Bayangin, dia lagi liburan, dia ternyata lihat akan diinvasi. Terus dia kayak oke, kita stop nih, kayak kita batalin deh itinerary kita besok. Kenapa? Ini anak-anak ini, ada ratusan anak-anak ini akan mati. Kayak kita stop nih liburan kita, dia bisa bilang gitu. Akhirnya dia ngapain? Dia pulang ke Inggris, dia ngomong sama pemerintah Inggris. Dia ngomong, boleh nggak anak-anak ini juga diungsiin? Pemerintah Inggris akhirnya bilang apa? Boleh, asalkan kamu itu tuh bisa temuin orang tua asuh buat mereka, dan setiap keluarga itu tuh boleh bayar, punya jaminan tuh 50 pounds, itu dibayarin sama keluarganya sebagai jaminan gitu. Dia bilang gitu. Dan mereka harus gedein anak ini sampai 18 tahun. Oh, akhirnya akhirnya dia cari itu tuh keluarga buat anak-anak yang akan dibantai sama Hitler itu tuh. Dia cari keluarga-keluarga mana yang itu sama temennya, sama ibunya dia balik lagi ke Ceko, di hotel yang sama, dia buka pendaftaran itu di lobi hotelnya. Oke, baris semuanya anak-anak, oke baris, semua didata semuanya. Di data, tau gak, dia didata sama dia, dikasih kartu identitas. Dan dia berhasil menyelamatkan 669 anak masuk ke kereta untuk dibawa masuk ke Inggris, supaya diselamatkan. Dan tahu teman-teman, ketika itu udah berangkat segala macam, dan kereta terakhir itu tuh diberangkatkan tuh 1 September 1939. Jadi itu kurang lebih dia 9 bulan lah dia melakukan hal itu. Dia 9 bulan dia melakukan hal itu, dan sisa satu kereta isinya 250 anak. Itu udah gak kedengeran lagi ceritanya. Jadi dia berhasil menyelamatkan 669 anak datang ke Inggris. Dan sisa dari satu kereta itu tuh akhirnya dia gagal untuk menyelamatkan, dan dia bilang, kalau aja gue masih bisa selamatin lebih daripada jumlah anak-anak ini. Gitu dia bilang. Dan tau gak, mereka ratusan anak itu selamat, dan Winton itu dia gak sembunyiin apa yang dilakukan, dia biasa aja gitu. Dia gak sembunyiin, dia gak ngapa-ngapain. Tapi waktu tahun 39 itu, hal yang, karena dia merasa nggak perlu orang tahu lah apa yang dia lakukan, karena itu hal yang biasa buat dia, gitu. Nah, suatu ketika, jadi dia menyumbangkan surat-surat ini, flashback 50 tahun setelahnya, jadi tahun 49 tahun setelahnya, tahun 88. Jadi dia selama dia hidup itu ya udah dia sumbangin archive World War segala macam ke museum segala macam, termasuk daftar nama dia juga. Oke. Dan dia akhirnya diundang ke satu stasiun televisi, BBC, untuk diberikan sebuah surprise. Kita nonton ya videonya ya. There are some stories which we're not only an audience to, but may become their participants.
Mickey's story came out by accident after this scrapbook surfaced after gathering dust for decades. Once it did, though, it set about a whole chain of incredible events. That's me before I left for England. Itu gue gitu. Itu saya yang diselamatkan. In 1988, I had no idea who had rescued me from all but certain death. Ini arsipnya. Ini dia Nicholas Winton orangnya. It was this old man who had saved my life and that of hundreds of others in the Second World War. Orang inilah yang menyelamatkan hidup saya. Yet for 50 years we knew nothing about him. 50 tahun saya nggak tahu. Four children. Orang tua saya tuh, saya bisa ada di Inggris, kenapa? There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see, this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. If you look at the very back of this scrapbook, fascinating things in it, all the letters. But back here is the list of all Ini the list children. 669 anak, This is data-data. Vera Diamant, now Vera Gissing. Namanya We did siapa, find her nama name belakangnya, on his list. Vera Gissing fotonya. is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Dan inilah anaknya sebelah dia. Dia nggak tahu ternyata itu anak yang dia selamatin itu duduk sebelah dia. Thank you. Dia ucapan terima kasih. I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. Ini pun adalah anak yang dia selamatin. Dia cuma ingat waktu dia datang ke Inggris, saya pakai ini di leher Can I saya. ask, is there anyone Paspor in itu. our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Bisa nggak semua orang yang diselamatkan Nicholas Winton itu berdiri? Itu semua adalah anak-anak yang diselamatkan. Harusnya mereka mati waktu itu di medan perang. Tapi dia usaha sendirian. Everybody has to learn to live with everybody Ketemu else, cucunya, anaknya yang dari yang dia regardless of selamatin. creed or religion. I never thought what I did 70 years ago was going to have such a big impact as apparently it has. And if it has now got a story which helps people to live for the future, well, that will be an added bonus. Oke. Thank you. Boleh dimatiin. Oke, teman-teman. 50 tahun. Orang itu nggak tahu. Semua udah pada tua-tua tadi di sana ya. Udah pada tua-tua. Saya cuman ingat waktu saya kecil, saya masuk ke Inggris, saya kalungin kartu identitas doang. Habis itu saya nggak tahu orang tua saya di mana. Dan saya tahu ternyata dia udah mati di medan perang katanya. Dia udah mati di medan perang. Saya nggak tahu siapa yang menyelamatkan saya. Dia bilang. Akhirnya dikumpulin sama media itu, akhirnya semua orang sudah berdiri, semua ternyata itu semua yang diselamatkan katanya. Dia punya anak cucu semua karena Nicholas Winton ini. Tapi 50 tahun dia enggak tuh kayak datang ke podcast mana terus dia bilang iya nih gini, enggak gitu, dia enggak gitu. Karena buat dia ya sudah, orang dia nggak perlu terlihat dalam dia melakukan impact dalam hidup orang. Karena buat dia itu it's not something yang itu bukan sesuatu yang luar biasa tadi dibilang katanya. Itu bukan something yang extraordinary buat dia katanya. Dan dia juga
ya udah, dia cuman lakukan apa yang dia harus lakukan, selesai, that's it. Dah. Tapi itulah teman-teman, kita jadi garam itu. Kita nggak perlu terlihat, teman-teman. Nggak perlu ingin terlihat gitu. Tapi kan kalau gini cuman di kamar teleponan dengerin curhat orang ada, orang nggak tahu kan kita jadi berkat atau enggak, ya nggak perlu. Kamu jadi berkat buat dia, that's it. Dia yang punya rasanya gitu kan. Oke. Berdampak mulai dari yang dekat, berdampak tidak perlu ingin terlihat. Saya ulang ya, berdampak mulai dari yang dekat, berdampak tidak perlu ingin terlihat. Itu 2 poin untuk hari ini teman-teman. Boleh kita ulang sekali lagi sama-sama. Berdampak mulai dari yang dekat, berdampak tidak perlu ingin terlihat. Oke. Yesus itu adalah pengkhotbah yang sistematis. Dia memang bicara ngomongin garam dulu sebelum terang, teman-teman. Karena apa? Karena emang kita emang harus jadi garam dulu. Jadi orang-orang yang sekitar kita itu bisa merasakan apa yang menjadi rasanya Yesus sih dalam hidup kita. Sebelum dia bisa kenal Tuhan tuh siapa buat hidup mereka. Kita buka di Mazmur 34 ayat 9. Ini ayat terakhir kita. Boleh pemain musik siapkan vibes terakhir supaya bisa orang tahu gitu, ada tandanya ini udah mau kelar nih, kepanjangan nih kayaknya nih Alex. Boleh dibuka Mazmur 34 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tentang apa? Garam dan terang. Kamu kecap dan baru kamu lihat, teman-teman. Saya punya coklat di sini. Saya punya coklat di sini. Ada yang tahu rasa coklat saya? Apa? Atau rasanya pahit, manis, asin? Hah? Salt. Oke. Bisa nggak bilang kira-kira manis nih gitu? Yakin manis? Bener? Bener? Kita buktikan. Saya makan dikit aja. Manis. Ada pinat-pinatnya dikit. Tapi kira-kira kesaksian mana yang paling valid? Siapa yang ngomong manis siapa? Yang paling valid ngomong manis itu siapa? Saya sendiri kan. Karena saya apa? Karena saya mengecap coklat itu. Kalau teman-teman hanya melihat coklat itu. Ngerti ya teman-teman? Bahwa kesaksian hidup kita yang paling valid itu bukan cuman kita datang nih bawa ke gereja nih dengerin firman, atau kita kasih khotbah nih biar didengerin nih, ya kan? Terus kayak apakah itu akan mengubahkan dia? I don't know. Tapi yang paling valid ketika hidup teman-teman itu mempunyai rasa dan dirasakan, itu paling valid teman-teman. Oke, sebelum kita akan nyanyi lagu itu, namun saya mau satu video terakhir untuk kita tonton sebelum kita tutup. Kita nyanyi sebelum kita nyanyi lagu itu ya. Let's go. Oke, stop, boleh di pause. Saya mau kasih tahu konteksnya dulu. Jadi ini adalah blind taste test. Dia coba untuk nggak ngelihat ini tuh apa, ya kan? Tapi dia harus nebak. Ini tuh Pepsi atau Cola, atau ini bilang Karma Cola atau Coke Zero atau Pepsi yang lain. Nah, dia bilang dia suka banget apa Pepsi, dia bilang kayak gitu. Kita coba lihat, bener nggak? Boleh diulang, sorry videonya sekali lagi, diulang dari awal. Karena cepet banget videonya. Let's go.
enak, dia bilang. They're the same. I'm right, yeah? Told you I'm good at this. Wait, final check. Done. Which one is your favorite? This one. Pepsi. I told you Pepsi's my favorite. You got it wrong. What? You got it so wrong. Oh my god. But it's funny. This is better. Yeah. Lebih enak ya? Dia Coke is bilang. better than Pepsi then. Tapi dia pikir itu Pepsi, ini lebih enak nih. Dia pikir Pepsi tuh. Ternyata apa? Coca-Cola ternyata, dia bilang kan. Ya kan? Tapi yang, ini video lucu banget. Tapi yang pertama kali dia bener cuma satu kan. Yang mana yang dia bener? Yang paling gak enak. Dia bener tuh cuma itu doang. Sisanya dia salah semua. Kadang tuh teman-teman, orang di dunia itu semua tahu yang mana yang jahat, bener gak? Oh ini jahat nih, ini gak bener nih, segala macam. Tahu, ini gak bener nih, jahat. Semua orang tahu. Tapi bagaimana orang yang bisa mengenal mana anak Tuhan dan mana yang tidak mengenal Tuhan? Kelihatannya kok sama-sama baik-baik aja. Pepsi sama Cola kurang lebih kok mirip nih rasanya nih. Teman-teman, orang dunia itu memang dia tuh nggak lihat dulu, tapi mereka harus mengecap dulu, teman-teman. Kita ini surat terbukanya Kristus. Mereka tuh mesti bisa baca Yesus dalam kita. Mereka harus bisa ngerasain Yesus dalam kita. Mau namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, ya kan? Orang tahu nih dia Kristen nih, rasanya Kristen nggak? Rasanya Yesus nggak? Atau ternyata packagingnya doang nih Yesus, rasanya bukan. Harusnya teman-teman, rasa itu tuh karena saking enaknya, tadi dia nyobain Coke kan, dia nyobain Coca-Cola, saking enaknya, dia sampai bisa bilang, ini orang baik banget ya, ini orang luar biasa ya prestasinya ya, kata-kata itu menguatkan sekali ya. Dia apa sih? Pasti dia ini kan? Enggak, dia anak Tuhan. Hah? Oh gitu ya? Harusnya ada mispersepsi itu ketika dia mulai merasakan rasa dari hidup kita, teman-teman. Rasa kita harusnya tuh berbeda. Ketika orang ngobrol sama kita, telepon kita, curhat sama kita, harusnya rasa kita beda. Suggestion kita harusnya berbeda dari orang-orang dunia sana. Aku stres banget nih segala macam. Udah santai lah, kita ngebir bareng yuk. Atau sini gue doain. Saya lakukan itu, teman-teman. Di kantor saya doain orang. Dia lagi mabuk segala macam, saya datengin, kenapa lu? Ya udah, doa boleh nggak buat lu? I pray for you. Sehingga apa? Rasa kita dirasakan bukan cuma di gereja, tapi dimanapun, teman-teman. Kan poinnya itu. So, kalau kita sudah berhasil mengecap kebaikan Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan, jadilah garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Ayo kita nyanyi lagu ini ya, sama-sama ya. Boleh bangkit berdiri teman-teman. Kita nyanyi bareng. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang
kamu selesai berbicara, kami percaya Tuhan bahwa kami adalah garam dunia. Kami percaya Tuhan bahwa identitas itu tidak pernah luntur karena kami tidak mengatakannya dari diri kami atau di orang lain yang ngomong tentang kami, tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong tentang kami. Tuhan, kami percaya akan identitas yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kamilah garam terang dunia. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami boleh memulai dampak kami bisa dirasakan, kesaksian kami oleh orang-orang terdekat kami. Dan kami boleh Tuhan untuk melakukan dampak kami tidak perlu untuk kami mau terlihat, ingin terlihat Tuhan, tapi biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kami boleh larut, biarlah kami boleh memberikan rasa, sehingga Tuhan kami sebagai garam dunia membawa kesenangan bagi nama Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa untuk seluruh teman-teman yang hadir di sini. Percaya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan segala sesuatu, kelemahan yang mereka pikir adalah kelemahan itu menjadi kekuatan karena ada Yesus di dalam mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Yang percaya berkata, amin. Terima kasih untuk Kak Alexander atas pemberitaan firman-Nya. Jadi berkat bagi kita semua, amin. Teman-teman boleh silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami bisa melakukannya dalam setiap hidup kami. Kami bisa menjadi garam bagi lingkungan sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan Tuhan agar menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan, untuk dipakai untuk alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Berlangkah berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Mari semuanya kembali bangkit berdiri. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Ada pengumuman? Tidak ada? Oke. Kembali doa berkat. Doa berkat kembali saya undang ke Alex. Tes. Oke, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah seluruh keluar masukmu, studimu, lumbung-lumbung padimu. Aku memanggil berkat dari seluruh penjuru bumi. Nyatakanlah berkat Tuhan dengan pewahyuan daripada Roh Kudus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah, setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman dan mau melakukannya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Besar anugerah
anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.